Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aden Gali Dijaya Munawar dengan NIM 230300005 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah andragogi yang dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Haji Sri Nurhayati MPD. Yang mana tugasnya itu adalah membuat video penerapan andragogi dan visi misi hidup kita nanti setelah lulus kuliah dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip andragogi. Sebelum saya memaparkan visi dan misi saya akan menjelaskan dulu pengertian tentang andragogi. Jadi apa sih itu andragogi? Andragogi adalah teori pembelajaran orang dewasa. Berbeda dengan pedagogi yang fokus pada pembelajaran anak-anak. Andragogi berfokus pada bagaimana guru dan dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik orang dewasa. Andragogi dirumuskan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1950-an. Pendekatannya berfokus pada tujuan pembelajaran, pengalaman, dan pengetahuan peserta, serta memfasilitasi diskusi terbuka antar peserta pelatihan dan instruktur. Adapun prinsip-prinsip andragogi. Prinsip-prinsip andragogi ialah 1. Self-directed learning. Orang dewasa belajar lebih efektif ketika mereka mempunyai kendali atas pembelajaran mereka sendiri. Instruktur berperan sebagai fasilitator, membantu peserta pelatihan mencapai tujuan mereka sendiri. Yang kedua, pengalaman dan pengetahuan pra-pelatihan. Orang dewasa mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi cara mereka belajar. Instruktur harus mempertimbangkan hal tersebut dalam merancang program pelatihan. Yang ketiga, konteks pembelajaran yang relevan. Pembelajaran harus dihubungkan dengan konteks kerja nyata para peserta pelatihan. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Nah, penerapan andragogi tadi bisa juga diterapkan dalam pelatihan menjahit, yaitu yang self-directed learning. Ada penerapan dalam pelatihan menjahitnya ialah peserta dapat memilih proyek menjahit sesuai dengan tingkat keahlian mereka sendiri. Instruktur memberikan bimbingan dan dukungan sesuai yang dibutuhkan peserta. Yang kedua yaitu dengan cara pengalaman dan pengetahuan pra-pelatihan. Penerapan dalam pelatihan menjahitnya, instruktur menyesuaikan program pelatihan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman peserta dan pengarahan diskusi agar sesuai dengan pengalaman nyata para peserta. Yang ketiga adalah konteks pembelajaran yang relevan. Proyek menjahit yang dipilih haruslah relevan dengan apa yang biasanya dilakukan peserta pelatihan di tempat kerja. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa, yaitu yang pertama, diskusi terbuka. Diskusi membantu peserta pelatihan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan memperluas perspektif mereka. Yang kedua, problem based learning. Peserta pelatihan memecahkan masalah praktis yang mirip dengan tantangan yang mereka hadapi di tempat kerja. Yang ketiga, pemodelan.
Pemodelan dapat memperlihatkan teknik dan keterampilan secara lebih jelas dan mempermudah pemahaman peserta pelatihan terhadap sesuatu yang mungkin sulit dipelajari dari teks atau petunjuk tertulis saja. Nah, selain penerapan andragogi tersebut, ada juga manfaat penerapan andragogi dalam bidang latihan menjahit. Nah, yang pertama ialah tingkat motivasi dan kepercayaan diri peserta pelatihan dapat terstimulasi karena mereka mempunyai kontrol atas pembelajaran mereka. Yang kedua, pelatihan menjahit yang lebih baik dapat menghasilkan produk akhir yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga, peserta pelatihan yang aktif dalam pembelajaran dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan ide pengembangan bisnis. Nah, jadi penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam bidang pelatihan menjahit dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya serta membantu mencapai tujuan belajar yang lebih jelas. Mengerjakan keterampilan menjahit yang tepat dapat membantu peserta pelatihan untuk mencapai karir yang lebih baik serta meningkatkan kualitas produk akhir. Oleh karena itu, penting bagi instruktur untuk merancang program pelatihan yang mengikuti prinsip-prinsip andragogi. Nah, adapun visi dan misi saya. Untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan harus adanya visi misi sebagai landasan. Adapun visi misi saya dalam keberlangsungan kehidupan saya nanti yaitu visi saya ialah setelah lulus kuliah saya berkeinginan untuk membuka lapangan pekerjaan dalam bidang menjahit dan dalam bidang kedai atau makanan. Karena di lingkungan saya banyak sumber daya manusia, tapi kurang lapangan pekerjaan. Maka dari itu, saya ingin memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja di tempat saya nanti. Adapun misi saya, yaitu belajar dengan giat baik dalam ilmu menjahit maupun ilmu dalam membuka usaha atau yang lainnya. Yang kedua, berkontribusi dan aktif di kalangan masyarakat agar bisa membuat masyarakat berminat dan juga bisa ikut serta dalam pekerjaan yang akan saya buat nanti. Yang ketiga ialah doa orang tua, karena dengan doa orang tua semuanya bisa terrealisasikan atau bisa terkabulkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pembicaraan ataupun tutur kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.